Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya muliakan para asatidz, para asatidzah, para sekolah dari TK, SD sampai SMP, khususnya pembina dan pengurus yayasan Al-Muhajirin Tunas Harapan. Alhamdulillah pada siang ini, sore ya, kita bisa sama-sama hadir di tempat yang mulia ini. Semoga pertemuan kita bisa memberikan manfaat bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk generasi yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari baginda yang telah dimasukkan surga bersama beliau dan sahabatnya. Yang ketiga, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada keluarga besar Yayasan Al-Muhajirin Tunas Harapan atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sekedar sharing. Kenapa saya memilih kalimat sharing? Sebab masing-masing kita pasti diberikan oleh Allah kelebihan, diberikan oleh Allah anugerah, diberikan oleh Allah banyak hal keistimewaan dalam hidup ini. Nah, maka perintah Al-Quran itu hanyalah ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi kita saling menguatkan, kita saling bantu-membantu, tolong-menolong di dalam kita mendidik anak-anak kita supaya mereka bisa menjadi generasi yang terbaik. Itu niat saya. Jadi sama sekali tidak ada niat untuk menggurui, ataupun merasa lebih baik daripada yang lain. Tetapi di mana-mana saya selalu menyampaikan hal yang sama, baik itu di sekolah, di hotel, di pulau-pulau, dalam hutan, sama saja. Yang saya barusan ini kemarin turun dari Gunung Merbabu sama Merapi. Di situ ada Ukhuwah Mu'alaf Indonesia. Jadi saya diminta untuk membina mereka selama 3 hari ini, udah kali kedua. Jadi ceritanya mereka ini ada di satu kampung itu dulu 100% Muslim, sekarang tinggal 20%. Terus ketika saya keliling, ada halakoh-halakoh per masjid gitu kan, itu mereka diajarin ngaji gitu kan. Itu kan lambat, apalagi orang tua-tua, itu nenek-nenek yang dulu nggak pernah sekolah. Terus saya kenalkan dengan pendekatan super tahfidz. Super tahfidz itu pendekatannya orang nggak bisa baca, nggak bisa menulis, bisa hafal Al-Quran. Jadi saya praktekkan dalam waktu 30-40 menit itu mereka hafal surah Al-Kautsar. Terus tempatnya satunya lagi surah Al-Asr mereka hafal. Tempat satunya lagi surah Quraisy mereka hafal. Bahkan mereka menyatakan, ya Allah, saya tidak pernah sekolah, nggak bisa hafal Quran begitu. Menangis. Saya bilang jangan kuat-kuat menangisnya, saya nangis sebenarnya. Inilah yang dulu yang Nabi lakukan. Jadi Quran itu pertama kali turun memang belum ada mushafnya, belum ada rosemnya, belum ada bobetnya. Yang ada hanyalah bunyi atau bacaan. Turun kepada seorang hamba, kepada seorang Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau juga tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, tetapi mampu melahirkan khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasi
Artinya hampir semua sahabat pada zaman Nabi itu adalah penghafal Al-Quran. Itu perlu dicatat. Tidak ada mushafnya. Pada zaman Nabi tidak ada mushaf kan? Pada zaman sahabat baru mulai ada. Pada sahabat siapa? Abu Bakar. Itu pun didesak oleh Umar bin Khattab karena banyaknya para hafid-hafid yang meninggal di dalam peperangan. Menjadi pertanyaan besar, bagaimana caranya mereka itu menghafal? Sementara Nabi sudah dikatakan di Quran itu, "Wa kunta tatlu min qablihi min kitabin." Kamu sama sekali Muhammad tidak pernah bisa membaca tilawah. Tatlu itu tilawah. Oh tadi Ustaz yang baca tilawah tadi, subhanallah, suaranya menggelegar. Indahnya tidak bisa terbayangkan. Masya Allah. Kapan-kapan kalau sunatan saya undang Ustaz ya. Jok. Ini perlu dilestarikan Ustaz. Generasi seperti itu harus kita pertahankan. Tidak semudah itu yang kita bisa tilawah. Tatlu itu tilawah. Wa ma kunta wahai Muhammad tatlu. Kamu Muhammad tidak pernah bisa membaca. Wala takhutuhu biyaminik, dan kamu juga tidak bisa takhut, itu khot. Gak bisa menulis dengan tangan kanan kamu. Sebab seandainya kamu bisa baca, bisa menulis, maka idalah tabal mubtilun, maka apapun yang kamu sampaikan kepada masyarakat ketika itu akan diragukan. Bukan sebagai wahyu, tetapi itu adalah sebuah karangan. Sudah begitu tuh sekarang ini masih banyak sekali orang-orang yang menuduh Al-Quran itu adalah karangan Nabi Muhammad. Wis cetok, welo-welo itu. Begitu jelasnya. Sebut lagi di yang lain, surah yang lain, ayat yang lain. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyah. Mereka itu mengikuti seorang nabi dan rasul yang ummi, enggak bisa baca, enggak bisa menulis. Dan itu disampaikan jauh sebelum Nabi Muhammad lahir. Alladzina yajiduna indahum fit Taurat wal Injil. Tertulis dengan jelas di Taurat dan Injil. Tapi begitu tahu Nabi Muhammad itu lahir, kenapa tidak mau mengakui? Dikirim juga, diutus juga kepada segolongan kaum yang kaum itu tidak bisa, kebanyakannya tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Walladzi ba'atha fil ummiyina, berarti mayoritas orang-orang pada zaman Nabi Muhammad itu tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulah. Pertanyaan bagaimana? Dalam nabinya itu keadaannya seperti itu, nggak bisa baca, nggak bisa menulis. Kemudian kaumnya juga kebanyakan nggak bisa baca, nggak bisa menulis. Sementara wahyu yang turun kepada Rasulullah itu wajib disampaikan kepada masyarakat. Maka caranya adalah dengan namanya fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu. Apabila kami membacakan ayat Al-Quran ini wahai Muhammad kepadamu, maka kamu ikutilah bacaan. Nah maka tidak sedikit pun bacaan yang Nabi Muhammad terima itu tidak dibacakan terlebih dahulu sama malaikat Jibril. Makanya Nabi bacanya betul-betul bersanad. Gurunya siapa? Malaikat Jibril. Para sahabat bacanya bersanad. Kepada siapa sanadnya? Kepada Rasulullah. Tabi'in bacanya bersanad kepada siapa? Kepada para sahabat dan seterusnya. Artinya Al-Quran tidak akan pernah bisa dipelajari tanpa adanya seorang guru. Tetapi perlu kita ingat, pada zaman Nabi Muhammad walaupun jumlah orang yang hafalkan begitu banyak, tidak semuanya diberikan wewenang untuk menghafal, untuk menjadi guru tahfidz Al-Quran. Tidak semuanya diberikan wewenang untuk menjadi guru Al-Quran. Hanya dipilih 7 orang saja. Bukan berarti yang nggak hafal, tapi yang paling punya bakatnya paling menonjol, talentnya paling menonjol itu 7 orang ini. Dari 7 yang paling menonjol
juga sekali namanya Abdullah bin Mas'ud. Kenapa kok begitu? Sebab dan mama tahu kualitas orang murid ditentukan oleh gurunya. Gurunya bagus, pasti lahirlah murid-murid yang bagus. Lahir seorang sahabat yang kualitasnya masih hidup sudah kedengaran terumpahnya di surga. Ya karena gurunya selevel Nabi Muhammad, kan begitu. Kita kalau ingin anak-anak kita di sini semuanya bagus Al-Qur'annya, ya harus gurunya diciptakan, dibentuk, diajar sampai dibimbing sampai mereka betul-betul sampai ke level layak menjadi guru Al-Qur'an. Dan ini disebut dalam hadis sahih, khairukum man ta'allama al-Qur'an. Ta'allama itu berarti punya kompetensi. Syaratnya itu kita akan menjadi generasi terbaik. Khairul qurun tadi ini sama ini, kayak hadisnya sama. Dimulai dari kata-kata khair. Khairukum man ta'allama al-Qur'an, khairul quruni qarni. Kan khair semuanya, sama-sama. Tapi syaratnya ada dua. Yang pertama harus punya kompetensi gurunya itu. Kalau di sekolah guru, kalau di masyarakat sama kan? Berarti anggota yang di masyarakat itu semuanya harus punya kompetensi. Nabi Muhammad itu ciri-ciri masyarakatnya menjadi terbaik apa? Kalau keluar jam 3 pagi atau jam 3:30 menuju ke masjid, itu di tiap-tiap rumah itu terdengar suara seperti suaranya lebah. Artinya mereka mengulang Al-Qur'an di dalam sholat. Nah kalau seperti itulah masyarakatnya, maka inilah masyarakat yang terbaik. Kalau itu ya ini. Nah kenapa kok sekolah yang menjadi sasaran? Ya karena sekolah itu adalah sarana untuk membentuk generasi kan, betul tidak? Nah maka dan resmi secara undang-undang itu ada. Walaupun semua masalah di sekolah itu sebetulnya bermula dari keluarga, tapi yang jadi korban guru-gurunya kan sebetulnya begitu. Guru jadi korban, makanya guru-guru kalau guru itu sebetulnya sudah guru paling ikhlas itu. Iya, dikomplain wali murid, biarin. Hanya gua pikir. Ya di dunia ini kan guru-guru begitu susah guru kan, karena wali murid itu sering komplain masalah timbulnya dari rumah, tapi yang harus menanggung guru-gurunya kan begitu. Biarin itu nambah pahala, ngurangi dosa kita. Jadi yang pertama tadi, khairukum man ta'allama al-Qur'an, harus punya kompetensi. Orang itu diberikan amanah karena kompetensinya, kemampuannya. Nabi juga begitu. Setelah punya kompetensi, dipilih lagi dari sekian banyak para sahabat yang hafal Quran, ternyata dipilih cuma 7 orang saja. Contohnya siapa namanya Zaid bin Thabit. Kenapa tidak masuk dalam 7 orang ini? Kenapa? Karena beliau kompetensinya bukan di bacaan, tapi di rosemnya, menulisnya, di ilmu faraidnya itu kelebihannya Zaid bin Thabit, Abdullah bin Abbas. Bukan di bacaannya, tapi di mana? Di tafsirnya. Tafsir paling maksud itu tafsirnya Ibnu Abbas dan seterusnya. Khalid itu bukan di bidang Qur'annya, tapi di medan peperangan. Artinya para sahabat itu diberdayakan oleh Rasulullah SAW sesuai bakat masing-masing. Masuk surga dengan kekuatan masing-masing. Jangan nanti kalau misalkan suaranya pas-pasan, jangan memaksakan dulu jadi buku tahfidz. Suaranya pas-pasan ajar tahfidz. Kalau saya memang suara saya pas-pasan, pas mau enak memang enak. Dan memang Nabi subhanallah ya pendekatannya, orang diberdayakan sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan talentnya. Kita menjadi nyaman kan? Saya bakat masak sudah masuk di IRT, IRT itu ekonomi rumah tangga, jadi masak-masak, itu kan begitu. Di Indonesia nggak ada, mata itu nggak ada. Di Malaysia itu ada, namanya IRT, ekonomi rumah tangga. Itu yang sudah hari masak, gawe kue, sedih, wah itu masuk di situ saja sudah. Di kita kuliner ataupun hospitality kan begitu. Minta maaf saya tinggal di Malaysia itu lama, 18 tahun. Hampir saya itu memang nggak punya niat untuk pulang.
karena sudah ya saya pikir sudah di sana gitu kan. Tapi Allah ternyata menenggali saya harus pulang. Ya sudah, saya menerima apa adanya. Mau disuruh di sana juga oke, suruh pulang juga oke. Semuanya yang penting bersyukur ya. Dimanapun selagi mana kita itu menerima rezeki yang Allah berikan dengan rasa syukur, insya Allah semuanya nikmat. Gitu. Sekarang saya masih belum makan. Sudah dikasih makanan, tapi saya belum makan. Karena nikmatnya makanan ketika saya lapar. Ini banyak tidur ketika ngantuk banget, tidur saya. Terus kemudian target yang kedua setelah ta'alam Al-Quran adalah wa'alamahu, ada tanggung jawab untuk mengajar kepada orang lain. Nah, mengajar ini tidak boleh sembarangan, harus punya ilmunya, namanya pedagogi dan micro teaching. Saya di Gontor dulu itu memang kuliatul mu'allimin kan, tempat persemaiannya guru-guru, jadi ya biasa dididik jadi guru memang. Tapi ternyata setelah dari Gontor saya jadi guru Al-Quran, ya sudah, memang itu mungkin Allah kasih saya amanah. Tidak pernah saya dulu itu punya keinginan untuk menghafalkan Al-Quran, tapi kemudian menjadi hafid Quran, ya wes, itu dimulai. Artinya resikonya harus mengajarkan pada orang lain begitu. Contoh, saya pulang dari Malaysia itu tahun 2013 waktu di haji. Saya tuh bingung, saya mau ngapain di Indonesia ini? Kan banyak sekali hal-hal yang ingin saya lakukan, ini. Tapi kan saya ingin sekali satu hal yang paling saya utamakan. Saya punya fikul aulawiyat, skala prioritasnya itu gimana sebetulnya? Yang lain boleh, tapi tambah saja. Tapi saya ingin apa? Dan itu harus mendapatkan ridho dari Allah, mendapatkan petunjuk dari Allah. Saya nggak mau sendirian. Saya mau apa yang saya lakukan itu awal-awal lagi yang saya tanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka saya ketika haji itu saya keliling di Ka'bah dan sebagainya. Kemudian i'tikaf, istikharah, minta petunjuk ya Allah. Saya pulang ini ngapain ya Allah? Artinya ngapain itu apa yang harus saya prioritaskan? Karena banyak hal di situ. Saya juga di sana membuka restoran. Saya di sana juga mendirikan sekolah. Saya juga macam-macam lah, banyak hal. Ternyata di situ Allah menunjukkan kepada saya, kamu lebih baik sharinglah pengalaman kamu mendirikan sekolah selama 10 sampai 11 tahun di Malaysia itu, khususnya di bidang Al-Qur'annya kepada masyarakat. Tidak pernah sama sekali saya ingin menjadi trainer, apalagi master trainer, tidak ada. Semuanya itu hanya berjalan secara alami. Saya sharing seperti biasa, saya sampaikan, ternyata orang merasakan ini perlu, ini bagus, ya memang bagus. Kalau kita belajar itu juga capek, ini jenengan dapat 2 hari. Saya belajar 11 tahun. Ini capek saya yang enak jenengan. Ya betul. Saya di sana itu mendirikan sekolah tahun 2004, penitipan anak, terus TK. Penitipan anak sana namanya TASKA, Taman Asuhan Kanak-kanak. Kemudian TK-nya itu namanya Tadika, Taman Didikan Kanak-kanak. Kemudian masuk SD-nya, masuk SMP, SMA-nya. Pondoknya sama makan abroad, akademi bahasa Arab dan Al-Quran sampai ke peringkat diploma. Setelah itu baru saya tinggal semuanya di Indonesia, masuk di bidang pelatihan. Artinya ketika saya sudah masuk di bidang pelatihan, saya nggak mau setengah-setengah. Jadi Rasulullah Allah itu suka sekali kalau kita melakukan sesuatu itu dengan mungkin atqonahu. Jadi atqonahu itu kita melakukan dengan sungguh-sungguh supaya kelihatan hasilnya seperti apa. Maka saya tidak mendua. Saya disuruh misalkan khutbah, cuma saya nggak mau. Khutbah Idul Fitri saya nggak mau. Khutbah kawin pun saya nggak mau. Kecuali terjebak. Udah terjadi diundang di situ, dikasih mic, ya mau ngomong apa ini? Jadi nggak bisa ngomong, terpaksa kita ini kan. Ceramah umum apalagi saya nggak pernah mau. Tapi kalau tentang masalah Quran, kemanapun perginya saya pergi. Ya, diundang ke Bawean itu masuk ke sana sampai 3,5 jam naik boat itu. Ke Dumai itu tengah-tengah hutan, kelapa sawit, ya. Masya Allah. Buat ada tanah wakaf 10 hektar. Kalau buat bangunan itu harus digali untuk pondasinya 6 meter. Kalau enggak, bangunannya nggak bisa berdiri karena tanahnya tanah
Labil. Nah, gambut, mudah sekali terbakar. Nah, orang mau ngasih wakaf, terus kemudian mau diajarkan takut di situ, minta tolong saya ke sana. Apakah saya nggak mau? Nggak boleh. Saya sudah minta kalau di Ka'bah tadi itu, kemudian setelah dikasih saya nggak berangkat, walat nanti itu. Maka saya harus berangkat kemanapun orang mau mengundang saya akan memenuhi panggilannya itu. Bukan untuk saya, karena saya berpikir ya inilah mungkin jalan hidup saya. Dan jenengan barangkali juga begitu, mesti diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala amanah sesuai kemampuan masing-masing. Maka di awal itu saya katakan saya hanya mau sharing, kita saling menguatkan. Super Tafid itu hanyalah sebuah metodologi, bukan untuk merubah, tapi menguatkan metode yang sudah ada, memperdalam metodologi sudah ada. Karena semuanya memang sudah pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabatnya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita bahas ini saya tambah sekarang ini di parentingnya dulu. Jadi habis asal saya tambah sedikit tentang masalah metodologinya, ya. Sekarang kita masuk ke parenting, ya. Mukadimahnya begini. Yang kemarin itu mendapat hal-hal yang sebetulnya di Malaysia sudah sering sekali saya mendapat hal, cuma tempatnya beda-beda. Ada seorang ibu, anaknya 1 orang, anaknya sudah hafal 26 juz. Tiba-tiba anak itu sekarang menjadi kayak setengah stres. Jadi kalau mengamuk itu sampai jendela dilempar gelas pecah. Nah, saking dia tuh artinya apa? Dia bilang begini, saya marah kenapa saya disuruh mengamalkan Al-Quran. Dulu mungkin ibunya maksa-maksa dia kan. Terus dulu di Malaysia juga pernah ketika di pondok itu ada seorang ibu menitipkan anaknya sudah selesai hafalan, kemudian ngajar. Lama-lama kemudian ternyata anak ini tidak pernah bangga sama sekali dengan ibunya sama ayahnya. Bahkan dengan Quran yang dihafal pun tidak bangga sama sekali. Saya tak bangga pun, bahasa Malaysia, bahasa Filipina ya. Saya tak bangga pun. Saya dulu menghafal Quran, bukan saya yang menang Ustaz. Ayo siapa yang ini? Bukan yang Ya suruh kamu. Saya menghafal Quran Ustaz sebab mak saya paksa tahu. Mana sih guru besarnya? Mana Ustaz? Saya masih bisa ngomong bahasa Malaysia, kan saya 18 tahun gimana nggak bisa. Sampai ibunya ya yang masukkan dia ke pondok Tafid apa sebagainya itu menjadi sasaran. Saya tak bangga pun Ustaz. Ayah saya paksa saya Ustaz. Coba bayangkan, kita ini kan capek ya kadang-kadang mencarikan duit, capek ngendangin anak ke pondok, sudah selesai 30 juz, bukannya anak terima kasih, yang mengutuk-ngutuk orang tuanya. Nah maka ini penting sekali, karena mendirikan sekolah sama pondok itu gampang, ngajar paling gampang. Yang susah itu adalah membentuk karakter anak di luar kelas, itu yang paling susah. Saya mengalami sendiri, berkali-kali saya mendirikan pondok, bantu kawan ini. Ketika saya mendirikan pondok sendiri di Malaysia, baru saya rasakan itu. Kalau kemarin cuma bantu kan, jadi yang menanggung orang lain. Nah ketika ini pondok saya sendiri yang saya dirikan, ini yang di Surabaya sekarang ini kali kedua, pondok yang kedua yang saya dirikan, dan sebelumnya di Malaysia. Saya merasakan, ya Allah, ngajar gampang, tunggu 6 kelas, itu kok kelas biasanya enak semari, beres. Ketika berhadapan dengan masalah akhlaknya anak-anak, masya Allah, pokok mereka belum, masya Allah. Ini manusia apa jin? Ini menungso apa kedekan gitu. Nah, kalau hati itu sudah muat kan gitu, nggak mungkin lah guru nggak pernah mengesan murid itu. Ini yang esok, kok jangan ngomong sampean. Aku ngomong, bapak ini kerungu, gue parah sana. Ini paling baik mai, capek. Boe. Paling baik bapak ini. Aduh, ya Allah, preman. Terus gak ngantuk. Nah ini yang kita alami, dan saya juga mengalami seperti itu. Apalagi ketika saya mendirikan sekolah itu, pondok itu ada santri putri sama santri putra. Pikiran saya di awal itu menjadi santri putri lebih mudah. Ternyata tidak, santri putri
jauh lebih susah daripada laki-laki. Itu versi saya. Saya mengalami santri putri itu lebih susah mendidiknya daripada putra. Ukurannya apa? Pintu kamar mandi itu 1 bulan santri putri itu rusak sudah, jebol semuanya. Di putri. Kalau putra setelah tahun masih oke. Karena dijodohi. Saya jadinya pengen tahu, saya nggak mau tahu itu bagaimana. Mau pengen tahu bagaimana, saya suruh anak itu terusnya kemudian kok bisa cepat jebol itu kenapa? Jadi dia kalau ngomong giliran, itu bukannya ngomong itu ditangkap itu. Hanya dengan kalau beli mobil bekas perempuan, cocoknya mobil. Yes, mobil itu nggak ada mesin, geratak rusak, semuanya bisa tak tumpahin bos. Amin. Ini mobil bekas perempuan. Enggak, ini hokin ya, bukan ini hok dari saya. Tapi kalau itu faktanya ya alhamdulillah. Jadi saya akan membahas tentang masalah bagaimana cara mendidik anak. Anak itu harus soleh. Soleh itu di dirinya, muslim itu untuk masyarakat. Kita tidak mau ketika di sekolah dia bagus, ketika keluar dari sekolah jadi alumni, balik nang asalin neh. Ayo, pulang ke rumah, pulang ke kampung, ketemu kawan-kawannya, dia diwarnai kawannya, bukan mewarnai masyarakatnya. Berarti dulu di pondok bagaimana itu? Ini yang saya katakan kebenaran atau kebaikan yang ditanamkan melalui paksaan. Walaupun yang ditanam itu Al-Quran, yang tumbuh justru kebencian dan kemarahan. Tapi aku Tuhan, ini gimana caranya? Aku mau mendengar bu, sih masalah saya kan aku sudah masalah sasaran. Wah ini kan dirupiah sebetulnya. Sejak Pak diguyur dong. Asalnya kan ya Muhammad la tardud walakal jannah. Jadi asalnya anak benci itu kan marah kan. Begitu kita marah kan jin masuk kan? Itu tidak. Nah kalau jin senang loh, kita berkali-kali marah. Jin kan senang di situ. Akhirnya apa? Kesurupan kan? Nah, makanya Nabi selalu berpesan kepada kita, walaupun itu kebenaran atau kebaikan seperti Quran yang ditanamkan, saya mendapati justru kok banyak sekali. Ya, ini ibunya juga guru, malah pemilik yayasan lagi. Ayo, banyak hal yang saya terima seperti itu. Ternyata bagaimana? Saya akan bahas satu persatu. Ini mohon maaf, saya membahasnya secara akademik ya. Kalau dengan tersinggung, alhamdulillah. Artinya akademik itu ya bukti kita berikan, tapi kan ada alasannya. Tidak boleh kita mengatakan ini benar ataupun ini salah karena kita menjaga perasaan seseorang. Itu nggak akademisi namanya itu. Kalau akademisi itu dikatakan disampaikan apa adanya sesuai fakta yang terjadi di lapangan. Apa faktanya? Pertama, ketika ini saya sampaikan sebagai ilmu aja ya. Sebagai ilmu itu berarti ya sebagai wawasan. Kalau jangan mau praktek silahkan, tapi tanggungan dewi akibatnya. Menurut. Jadi saya tidak akan menyuruh dengan terpanggil sendiri untuk praktek supaya bisa hamil-hamil nggak dosone. Tapi oleh ganjaran kayak mau. Kan begitu. Dan tadi itu udah praktek gitu kan. Tapi saya bilang dari dimensi yang lain. Kalau kita mengajar kebaikan, itu seperti kita menuang gelas. Artinya gelasnya penuh, yang tumpah itu juga untuk kita. Tidak pernah sedikit pun kebaikan yang kita ajarkan kepada orang itu hilang ataupun habis ataupun berkurang. Karena orang lain. Makanya kalau kita itu punya ilmu, kok cuma dinebit. Ilmu itu tidak ada kayak pangeran. Itu semuanya miliknya Allah. Kita hanya punya kewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain. Oke ya. Pertama, saya nggak peduli sama setuju nggak setuju, seperti aku ngomong. Soalnya sini kelming aku. Yang pertama, anak melanggar. Ini kajian saya ketika di Malaysia 10 sama 11 tahun. Karena yang paling susah bagi saya itu adalah mendidik, membentuk karakter anak. Maka ini yang saya cari. Saya buat testimoni, nama sekolah saya itu adalah Let's School.
sekolah untuk mengkaji perilaku ataupun karakter anak. Dan sekolah terbaik walaupun di Malaysia. Ya. Pertama, anak melanggar, saya hukum secara fisik. Berarti dipukul kan? Ini kabur. Ini kabur. Di rumah yang ngono. Tapi saya tidak tahu. Artinya kalau ibu ataupun ayahnya melihat anaknya itu melanggar, dipukul ataupun didenda ataupun dihukum secara fisik. Kan yang saya cari kan dampaknya. Kita menghukum terus supaya anak berubah perilakunya. Itu tidak? Oke. Ketika anak melanggar, saya pukul, berapa persenkah perilaku yang berubah dari anak itu? Dapatan saya cuma 20%. Dan yang lebih menyedihkan lagi, anak ini punya perilaku 4 negatif. Contoh, ketika ibunya datang ke pondok, kawannya kan masih tahu, masih 3 hari lepas, Hazim nih kena sebat sama Ustaz. Karena testimoninya di sana ya, di sana. Ini orang sana, orang sini baik-baik semua. Gak ada yang seperti itu, tapi mungkin lebih dari itu. Kasihan. Ada bedanya. Jadi ini bagus ya. Kalau bedanya udah mau segone kan gimana? Ketika ibunya datang, bapaknya datang, kawannya kasih tahu, masih tahu tak? Aku bilang, Hazim 3 hari lepas kan sebab sama Ustaz, dia melanggar kalau. Ketika anaknya kan nggak ada itu, diceritakan nggak ada, anaknya datang, Hazim sini. Betul, kau melanggar disiplin. Sama-sama, itu amat tipu lah bu. Bohong itu mah, mana ada? Saya kan orang baik, bukan baik. Dia di belakang ya. Belakang gini dia, jaga kamu ya. Kalau sana jaga dikira tuh awas, jaga kamu, dirasa kamu. Dirasa di apa ya? Pukul gitu loh, dihajar. Nah, sambil gitu. Artinya pertama, dia cenderung anak itu menafikan, bahkan berbohong. Betul tidak? Karena merasa kehormatannya itu dijatuhkan. Itu pertama dia untuk menjaga kalau saya bilang air muka itu di kita itu apa namanya, kehormatannya dia, harga dirinya dia, maka dia sanggup untuk berbohong. Jadi normal di mana-mana lah, apalagi orang politik itu. Antara jujur dengan bohong itu gak ada bedanya. Sepanggil lah dengan komunal, makanya jangan jadi orang politik. Mendidik saja bagus. Politik cuma 5 tahun, mendidik sepanjang tahun. Sepanjang hidup kita, long life learning itu mendidik. Tidak ada ceritanya mendidik baru mantan, nggak ada. Mendidik sepanjang hayat, sepanjang hidup, long life learning. Kalau politik cuma 5 tahun, lalu jauh 5 tahun mana yang itu 5 tahun mana pergi saja. Jadi itu enggak. Terus stres, bermasalah jiwa, nggak pilih. Yang pertama, cenderung kalau kita hukum secara fisik, ini saya menceritakan sekalian, bukan hanya guru, juga orang tua. Karena ini umum, ya. Saya testimonikan, tetapi ternyata terjadi di mana-mana, hampir semuanya sama ternyata. Nanti saya akan berikan satu di antaranya yang tapi sembuh akhirnya itu, sembuh, bisa mendapatkan lagi poinnya dan anaknya menjadi baik lagi, keluarganya menjadi bagus lagi. Jadi kadang-kadang kita ini menjadi orang tua nggak karena kita itu menjadi orang tua, karena ya nggak sengaja gitu. Tapi anaknya 5 kan, nggak sengaja sampai 5, 6 itu orang. Tapi ketika ada masalah bingung dia, kok gini anak saya? Semakin besar semakin nakal. Ada nggak begitu? Anak semakin besar semakin nakal. Nah begitu kan, akhirnya bingung orang tuanya. Nyala bojone. Wah ini pasti ini sampean ini, enggak ini rumah sampean biyen. Ya baca ya enggak ono kula rumah ape kabeh kula bae. Sing elek kok sampean niku preman kabeh. Bagus
akusasi gitulah misalnya dalam rumah tangga. Peperangan yang diresmikan. Perang tapi formal kan? Yang pertama cenderung anak itu berbohong. Yang kedua cenderung anak itu punya perasaan dendam. Jadi kadang-kadang sampai saya kemarin mesti pelatihan di Madura itu ada guru SMP dibunuh sama muridnya itu. Saya ingin tahu mana SMP-nya. Ternyata perbatasan dari Banjaran ke mana Sampang itu di sebelah mana jalan. Nah itu SMP. Kita nggak tahu masalahnya apa, tapi yang jelas dia punya dendam karena dulu sakit hati. Kita dulu apa? Dulu disiplin biasa ya. Ya. Akhirnya dia nggak terima, dicari pas kapan untuk bisa melaksanakan dendamnya itu terbunuh beneran. Masih kurang, tapi udah beberapa tahun yang lalu, sekitar 4 tahun atau 5 tahun yang lalu, saya sempat melihat sekolahnya itu. Ini juga saya alami sama ketika anak-anak itu kita kasih hukuman secara fisik, ternyata dampak yang kedua negatifnya apa? Dendam. Yang ketiga, cenderung anak ini temperamental. Jadi perasaannya nggak tenang. Ya kan ingin orang kalau nggak terima, dihukum nggak terima, itu perasaannya gimana coba? Wis pokoknya nggak tenang. Pokoknya istiqomah di sini dulu loh. Orang lawan bisa tuh, orang gelas dibanting. Itu karena apa? Dia tidak terima, sebab dia dihukum. Apalagi kalau dia tidak bersalah dihukum, betul tidak? Nah itu dia. Bisa pelajari itu. Oh iya, satu-satu. Kalau akademik itu harus dibuktikan, ya dibuktikan, dan memang harus ada pendataannya. Saya data satu. Yang pertama cenderung berbohong, yang kedua cenderung pendendam, yang ketiga cenderung perasaannya itu temperamental. Nah yang keempat dia kadang-kadang itu lambat dewasa. Usianya itu lebih tua, tapi umurnya masih kanak-kanak. Ini. Kenapa? Ya karena ada ciri-ciri orang dewasa itu dia lebih mendahulukan akal pikirannya. Tapi orang yang dendam, dan yang tadi itu kan perasaan, itu tidak. Nah, ketika dia itu diamuk, diasuh dengan emosi dan perasaan, maka akal pikirannya menjadi tertinggal. Makanya akhirnya dia seakan-akan tua, usianya lebih tua, tetapi akal pikirannya justru masih lebih muda. Nah ini ada 4. Ini dampaknya ke atas anak itu. Dampak ke atas guru apa? Waduh, saya mengukur anak itu ya 1 minggu itu lengu-lengunya, lengu tahu bakal lengu. Lengu itu sakit-sakitnya di sini itu masih belum hilang. Berarti betapa kuatnya saya mengukur dia. Nyebet yang dipakai rotan 1 minggu sendi saya masih sakit, berarti kan kuat banget kan? Walaupun ketika daftar dulu bapak ibunya bilang gini, Ustaz ini anak saya, Ustaz saya tak kasih ini, saya serah ke jenengan. Didilah di sini Ustaz, ini saya bagi rotan sekali Ustaz, karena saya nakal sempat dia. Dijelaskan anak sama rotannya. Tapi tetap dalam hati saya ini sebagai seorang guru, nek pas wong tuwane atine dong, legowo, nek pas nangkel. Dipolisikan saya kan? Betul tidak? Pihak gurunya, orang yang menghukum itu juga merasa tidak tenang. Kalau di sini masih baru, kalau di masa sudah lama itu guru masuk penjara biasa. Walaupun orang tuanya ngasih saya rotan apa sebagainya, sebat Ustaz, karena saya nakal Ustaz. Yang penting saya oke, saya sebat. Tapi ketika saya praktekkan itu, hati saya nggak tenang, perasaan saya tidak tenang. Betul? Nggak percaya silakan jadi praktek. Saya ikut anak sampean. Ayo. Wes gak ngarah tenang. Apa mana mulai? Gak ngarah tenang. Iki ku mulai laporan bapak balik kan gue bedil. Bedil sing langsung mati gak apa? Bedil angin itu. Wah, ini kena loro itu. Masalah. Tetap saja
sebagai pendidik itu tidak merasa tenang. Saya cerita parentingnya 2 hari baru habis. Parenting kok. Ya, parenting ini ibaratnya kedu yang sehebat apapun, kalau tidak ada kuncinya, jenengan tidak akan pernah bisa masuk. Artinya, menghafal Quran dengan metode apapun hebatnya, kalau anaknya nggak mau, tetap tidak pernah hafal. Berarti kemampuannya, kuncinya di mana? Kemauan hanya ada terjawab di sini. Apalagi zaman sekarang itu, semuanya sekolah tahfidz, Mesti ngapal itu aslinya anaknya orang tua nih, karpe itu loh. Katanya lagi, antara tahfidz ini.